Afika Herunida dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Wahid Hasyim Semarang. Di sini kami akan membahas mengenai isu bunuh diri. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya Andi Nurul Hikmah dari Prodi Pertanian. Halo Mbak Anik, apa kabar hari ini? Halo juga Mbak Vika, alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Vika juga baik ya? Alhamdulillah baik Mbak. Sekarang ini kan banyak kasus mengenai bunuh diri di kalangan generasi muda nih Mbak. Di kalangan mahasiswa pun banyak yang bunuh diri. Nah, pendapat Mbak Ani mengenai penyebab dari bunuh diri sendiri di kalangan mahasiswa itu apa sih Mbak? Ya, kita semua tentunya tahu ya, akhir-akhir ini tuh banyak sekali kasus bunuh diri. Apalagi di sekitar kita, Semarang tentunya, kemarin-kemarin pasti sudah gempar ya beritanya itu. Dan menurut saya sendiri itu sangat-sangat disayangkan ya. Apalagi sebagai generasi muda yang mungkin seharusnya itu enggak mungkin sih, tapi sudah seharusnya sebagai generasi muda itu di waktu-waktu sekarang ini digunakan untuk bekerja, menuntut ilmu, mengembangkan dirinya lah gitu. Tapi mereka malah memilih jalan untuk bunuh diri. Dan tapi kita tidak boleh menyalahkan itu ya. Mungkin kan kita juga tidak tahu, mungkin karena ada masalah, mungkin tekanan, Betul. dan juga mungkin depresi ya, mungkin dari masalah yang dia alami gitu. Dan lepas dari itu semua ya kita kembalikan lagi pada si orangnya sih menurut saya gitu. Jadi tekanan sekelilingnya itu juga ngaruh banget ya Mbak? Sangat ngaruh sekali, apalagi kalau dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Apalagi kalau ditambah lagi kalau dia tidak bisa mampu terbuka pada orang-orang sekelilingnya, mungkin masalahnya dia pendam sendiri, dan itu membuat dia mungkin semakin pikirannya kemana-mana dan muncullah ide bunuh diri tersebut. Untuk menindaklanjuti hal tersebut nih, apa sih cara Mbak Anik sendiri itu menyikapi hal ini? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, saya ketika menghadapi masalah itu tidak hanya saya pikirkan ya, tapi saya sendiri berusaha untuk mencari jalan keluar, bukan hanya dipikir tapi juga berusaha gitu. Dan kalian semua juga harus seperti itu, karena kita sebagai manusia itu tentunya memiliki masalah sendiri-sendiri gitu. Dan jika kita tidak bisa mampu menyelesaikan masalah itu, lalu siapa lagi gitu kan. Ya seperti itu sih menurut saya. Oke Mbak Ani, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada rekan-rekan kita semua mengenai isu bunuh diri ini? Ya, ini biasanya saya lakukan sendiri dan mungkin itu bisa kalian juga terapkan ya. Yang pertama itu kita harus memiliki iman yang kuat pada Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Karena kalau kita mempunyai iman, kita percaya pada Allah, kita pasti tidak akan menyerah gitu. Karena kita masih punya Allah gitu, kita percaya bahwa pertolongan itu pasti ada gitu ya. Dan yang kedua itu kita harus terbuka kepada sekitar kita, mungkin kepada keluarga, teman, sahabat, atau orang lah yang kita percaya gitu, yang bisa kita percaya gitu. Kalau memang benar-benar tidak ada di sekitar kita ya, kalau kalian memang mempunyai masalah tidak bisa percaya pada orang lain, kita bisa bercerita kepada Tuhan, pada Allah itu ya. Itu adalah tempat bercerita yang menurut saya juga itu sangat pas sekali gitu. Dan ketika kita bercerita kepada Tuhan kita tidak hanya bisa melepaskan masalah kita, tapi juga kita akan mendapatkan solusi tentunya ya. Dan yang terakhir itu kita harus have fun, menikmati hidup gitu, dengan mengisi kesibukan. Contohnya tidak hanya berdiam diri. Dengan kesibukan kita pasti bisa melupakan masalah kita, mungkin sejenak, atau mungkin bahkan kita bisa menemukan cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan itu sih menurut saya sendiri. Oke baik, terima kasih Mbak Anik atas
kesempatan dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua. Makasih Mbak Ani. Ya, sama-sama Mbak Vika. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even know